Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zulkaidah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Kali ini materi kita adalah unsur kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan, di antaranya konjungsi temporal, kata imperatif, dan tingkah laku, partisipan manusia, bilangan penanda, kalimat negatif, dan kalimat deklaratif. Setidaknya ada 5 unsur kebahasaan teks prosedur yang mesti dipahami. Apa saja yang 5 itu? Ananda tahu? Silakan. Baik. Unsur kebahasaan teks prosedur terdiri dari 5. Yang pertama adalah menggunakan kata kerja perintah atau disebut juga dengan kata kerja imperatif. Kata kerja adalah kelas kata yang menunjukkan tindakan, keberadaan, pengertian dinamis, pengalaman, dan sebagainya. Dalam struktur kalimat atau klausa umumnya berposisi sebagai predikat. Jadi, kata kerja imperatif adalah kata kerja yang bermakna perintah. Dengan kata lain, kata tersebut jika diungkapkan dalam sebuah kalimat memiliki pesan untuk mendorong orang melakukan suatu hal, baik untuk dorongan untuk melakukan sesuatu maupun untuk melarang sesuatu. Kata kerja imperatif ini biasanya merupakan kata berimbuhan. Imbuhannya berada di akhir. Nah, akhiran yang dimaksud adalah kan, i, dan lah. Sekarang kita perhatikan contoh kata-kata berikut ini. Yang pertama, kata dasarnya diam ditambah imbuhan lah menjadi diamlah. Kata diamlah menunjukkan perintah yang mendorong orang lain untuk Berikutnya contoh yang kedua, kata dasarnya kerja ditambah imbuhan kan menjadi kata berimbuhan kerjakan. Artinya, kata kerja yang menyatakan perintah yang mendorong orang untuk mengerjakan sesuatu. Dan contoh yang ketiga adalah kata dasar bumbu ditambah imbuhan i menjadi imbuhan kata berimbuhan bumbu i. Baik, sekarang kita lanjutkan unsur kebahasaan yang kedua, yaitu banyak menggunakan kata-kata teknis yang berhubungan dengan topik. Kata teknis adalah kata yang berhubungan dengan bidang-bidang khusus
yang digunakan dalam topik tertentu. Kata ini umumnya hanya familiar pada orang-orang tertentu yang menggeluti suatu bidang. Sementara bagi kalangan awam yang tidak menggeluti bidang tersebut, kata teknis akan terasa asing. Contoh katanya adalah bidang kesehatan, diagnosa, menyuntik, dan sebagainya. Kemudian ada lagi contoh yang kedua, bidang teknik bangunan, mengelas, menembok, dan sebagainya. Unsur yang ketiga adalah banyak menggunakan konjungsi bermakna penambahan. Konjungsi penambahan adalah kata penghubung yang biasa digunakan untuk menyambungkan dua atau lebih kalimat atau glosa yang memiliki makna penambahan. Penambahan di sini maksudnya memberikan penjelasan tambahan terhadap kalimat sebelumnya. Nah, apa saja contoh konjungsi penambahan? Ya, contoh konjungsi penambahan adalah dan, serta, lagi pula, setelah, di samping itu, selanjutnya, dan masih ada lagi. Sekarang kita perhatikan contoh penggunaan konjungsi penambahan dalam kalimat berikut ini. Tambahkan selai dan taburkan keju di atasnya. Contoh yang kedua, tarik napas dalam-dalam. Setelah itu, keluarkan secara perlahan-lahan. Nah, dua contoh kalimat tersebut merupakan konjungsi penambahannya. Pada kalimat pertama adalah dan, sedangkan pada kalimat dua konjungsi penambahannya adalah kata setelah. Nah, sekarang unsur yang keempat. Apa unsur yang keempat? Yaitu banyak menggunakan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif adalah pernyataan yang bermakna mengajak. Dengan kata lain, ketika dinyatakan dalam suatu kalimat atau paragraf, orang yang membacanya akan merasa diajak untuk melakukan sesuatu. Pernyataan persuasif ini memiliki kemiripan dengan kalimat perintah. Perbedaannya terdapat pada bentuk perintahnya yang tidak secara langsung atau terkesan memaksa. Dengan kata lain, instruksinya tidak jelas. Sekarang coba perhatikan kedua kalimat berikut ini. Sebaiknya simpanlah sampah di tempat sampah agar lingkungan tetap indah. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, pada kalimat yang pertama adalah merupakan kalimat persuasif. Sedangkan pada kalimat yang kedua adalah kalimat perintah.
Perbedaannya, yang pertama tidak to the point dan kesannya halus. Sedangkan yang kedua langsung to the point ya, atau langsung disampaikan kepada apa yang ingin diperintahkan. Nah, kita lanjutkan pada unsur yang kelima. Unsur yang kelima memberi penggambaran rinci termasuk jumlah, ukuran, dan warna terhadap benda ataupun alat yang dipakai. Nah, unsur kebahasaan pada poin yang kelima ini bersifat opsional dan tidak selalu muncul. Kemunculannya hanya manakala teks prosedur yang dibahas berbicara tentang resep atau petunjuk penggunaan alat tertentu. Misalnya, ketika teks berbicara tentang petunjuk penggunaan mesin cuci, maka isi teksnya pada umumnya akan menggambarkan secara rinci dan detail komponen dari mesin cuci yang dibahas, mulai dari ukuran, warna, dan detail-detail lainnya. Begitu juga ketika teks mengangkat topik tentang membahas resep makanan. Setiap benda, dalam hal ini komponen dalam pembuatan makanan, lazimnya dirinci jumlahnya, berapa ukurannya, bagaimana, dan sebagainya. Nah, sekarang perhatikan contoh dalam kalimat berikut ini. Ambil 3 siung bawang putih, lalu iris tipis-tipis. Tambahkan 1 sendok teh gula. Masak hingga warna bumbu merah pekat. Nah, ketiga penjelasan kalimat tadi, 3 siung adalah rincian jumlah. Tipis-tipis adalah rincian ukuran. 1 sendok teh perincian jumlah, merah pekat adalah rincian warna. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai unsur kebahasaan yang ada dalam teks prosedur. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan referensi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.